Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar semua? Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah, di video kali ini saya akan bacakan pertanyaan dari teman kita. Oke. So di sini datangnya dari Mbak Ainun. Mbaknya bertanya seperti ini, Mbak Asih, Bank BNI yang di Raffles, Mbak tahu pindah kemana? Mohon infonya. Ya, jadi di sini buat Mbak Ainun dan teman-teman yang lainnya juga, mungkin kalian sedang bingung lah ya mencari ATM BNI yang di Raffles saat ini pindah kemana ya? Jadi di sini saya akan membuatkan video ya tentang lokasi ATM BNI yang terbaru ya. Tonton videonya sampai selesai, semoga bermanfaat. Nah teman-teman, ini perjalanan saya mulai dari MRT Paya Lebar ya. Dan maaf banget, ini kameranya rada-rada gelap kayak gitu, tapi nggak apa-apa lah ya, kalian pasti tahu ini MRT yang ada di Paya Lebar. Oke, so ikutin perjalanan saya ya, kita naik pakai eskalator. Oke. Dan di sini banyak sekali mbak-mbak Indonesia ada yang memanfaatkan waktu liburnya itu untuk misalkan sekolah caregiver kayak gitu. Dan di sini sudah pasti kalau ngikut sekolah kayak gitu harus ada misalkan dalam waktu 1 bulan itu ada liburan atau ada off day-nya sebulan 2 kali lah ya kayak gitu, karena ada 2 kali pertemuan dalam 1 bulan. Oke. So di sini sudah pasti banyak sekali mbak-mbak Indonesia yang pada nungguin MRT ya teman-teman. Jadi di sini depan saya itu pas yang baju hijau itu, seragam hijau itu tadi ya, itu adalah Mbak TKW yang ikut sekolah caregiver ya. Kalian juga bisa memanfaatkan waktu luang kalian, misalkan kalian kepingin yang namanya bisa fasih dalam berbahasa Inggris, kalian bisa ikut kuliah ataupun kalian bisa yang namanya sekolah-sekolah ya, namanya juga ada kesempatan kayak gitu. Mumpung ada kesempatan teman-teman, nantinya kalau kalian sudah pulang ke Indonesia terus kalian sudah dapat sertifikat, siapa tahu kalian bisa mengembangkan bakat tersebut ya, nggak ada ruginya ya, benar-benar nggak ada ruginya teman-teman, daripada kalian setiap libur hanya istilahnya kelontang-kelantung ke sana kemari, terus bergaul sama teman-teman yang nggak ada manfaatnya. Itu benar-benar buang-buang waktu kalau menurut saya pribadi. Tapi ada juga yang mungkin lah ya nggak mau yang namanya mengikuti atau mencari kegiatan-kegiatan yang positif karena sudah benar-benar capek dengan pekerjaan yang ada di rumah majikan. So mungkin bisa jadi nggak mau lah, pokoknya libur tetap saya gunakan waktu untuk libur, untuk seneng-seneng ya, namanya orang pikiran kan masing-masing ya teman-teman, nggak ada yang sama. Tapi kalau misalkan kalian masih muda, masih sekitar umur 25 ke atas atau 24 ke atas, kalian masih punya kesempatan tuh ya, kesempatan yang benar-benar wah itu ada di depan mata kalian, dan kalian harus benar-benar bisa yang namanya memanfaatkan waktu luang kalian itu ya. Sudah saya bilang ya, untuk misalkan ngikut kuliah, ngikut kursus, atau masuk sekolah caregiver kayak gitu, itu benar-benar kalau menurut saya pribadi ya teman-teman, itu banyak sekali keuntungannya buat kalian. Terus di sini saya juga berbagi sekalian teman-teman ya, sambil kita jalan. Ini saya berada di dalam MRT, oke. So di sini saya berbagi tentang pengalaman saya pribadi. Dulu kan waktu saya pertama kali datang ke Singapura kan bahasa Inggris saya kan benar-benar amburadul ya teman-teman. Kalian kan tahu sendiri, meskipun lulusan SEMEA ataupun SMK ya, tapi bahasa Inggris benar-benar nggak bisa menjamin, oke. So di sini saya itu nggak ada sekolah sebenarnya, cuman saya mau belajar dari anaknya sang majikan. Setiap hari saya berusaha untuk terus ngomong meskipun salah ya, nggak apa-apa. Dan waktu itu teman-teman, kalian tahu nggak, saya itu dalam benak hatiku yang paling dalam ya, itu ada angan-angan kepingin yang namanya suatu saat nanti aku pengen banget yang namanya dapat majikan itu orang bule kayak gitu. Dan akhirnya keturutan teman-teman ya. Jadi di terakhir, majikan yang terakhir nih saya berada di bekerja dengan majikan bule teman-teman. Ya kalau menurut saya sih
kalau dibandingkan dengan majikan Chinese, dengan majikan India itu memang beda banget ya. Karena di sini tentang makanan sudah pasti berbeda, tentang tentang liburan juga berbeda teman-teman. Kalau ngikut majikan bule ya, kalian nanti bisa benar-benar merasakan freedom di situ, oke? Karena apa? Kalau ngikut dengan majikan bule itu sudah pasti all Sunday, all public holiday itu pasti akan dikasih libur teman-teman ya. Terus gaji juga benar-benar wah besar banget. Itu padahal sudah all Sunday, all public holiday sudah dikasih libur, masih gajinya tinggi teman-teman. Tapi di sini kalian harus benar-benar siap, karena kalau misalkan bekerja dengan majikan bule itu ya teman-teman, itu benar-benar kita itu di situ sering party teman-teman ya. Seminggu entah itu nanti ada 2 kali atau seminggu itu 1 kali, kayak itu pasti ya. Itu yang pernah saya rasakan, itu saya berada di majikan yang terakhir tuh seperti itu teman-teman ya. Nggak ada apapun, dia selalu mendatangkan temennya, terus masak-masak kayak gitu, masakan bule, terus juga kadang masakan apa ya, pokoknya lihat resepi-resepi yang ada di bukunya kayak gitulah ya. Kan majikan saya kan orang dari asli orang England ya teman-teman. Jadi di situ mereka itu benar-benar suka yang masakan western kayak gitu loh teman-teman. Ya nggak semuanya western sih, juga ada masakan bule yang benar-benar asli dari sononya kayak gitu. Tapi di situ majikan berbagi yang namanya resepi lewat WhatsApp. Jadi semuanya di situ pakai bahasa Inggris ya. Nggak ada bahasa Melayu, nggak ada bahasa apa ya selain Inggris tuh nggak ada. Semuanya memakai 100% Inggris. Jadi di sini buat teman-teman semuanya, misalkan kalian saat ini berada di Singapura, buat teman-teman yang masih pemula ya, kalian masih punya yang namanya jangka ataupun langkah yang begitu panjang ya. Kalau misalkan kalian punya liburan dalam waktu 1 bulan 2 kali atau sebulan 3 kali atau mungkin all Sunday kayak gitu ya, saya sarankan ayo manfaatkan waktu luang kalian untuk mengikuti sekolah, entah sekolah bahasa Inggris, entah kalian kepingin yang namanya ngikut sekolah kursus-kursus yang lainnya. Di City Plaza ada teman-teman ya, yang ada di lantai 1 di agent apa itu, di dekat pas di depannya Home Plus itu loh ya. Jadi di situ kalian tanya aja sama memnya yang di situ yang jualan bakso itu loh, yang paling viral ya. Namanya mem siapa itu saya lupa teman-teman ya. Jadi di situ agent merangkap sekaligus jual makanan Indonesia. Oke. So di situ ada gorengan juga, ada bakwan, ada es cendolnya juga, ada bakso juga kayak gitu. Sekalian kalian tanya, kalau misalkan saya mau kursus itu biayanya berapa, terus dalam 1 bulan itu ada berapa kali pertemuan, kalian bisa tanya langsung sama memnya yang ada di situ. Oke teman-teman ya, seperti itu. Karena di sini saya sudah lama bekerja di Singapura, sekalian saya itu berbagi pengalaman saya, nggak ada ruginya teman-teman. Tapi buat yang sudah terlalu lama di Singapura, mungkin lah ya, kalau menurut saran bagi yang sudah bagi yang sudah terlalu lama di Singapura itu pasti nggak mau yang namanya ngikut kursus ini itu, pasti menggunakan waktu luangnya untuk mungkin mengikuti pengajian, terus mungkin ada yang namanya ikut apa ya, kegiatan-kegiatan yang ada di masjid kayak gitu ya. Itu pasti, karena waktu terakhir ini teman-teman, saya itu juga ada kenalan kayak gitu ya, dari mbak mana saya nggak tanya, yang penting mbaknya tuh ngomong seperti ini, mbaknya mau kemana kayak gitu kan, tanya sama saya. Terus saya bilang saya mau datang ke ini City Plaza kayak gitu. Terus mbaknya nyaranin, ayo ikut pengajian mbak. Oh maaf mbak, saya ada kegiatan lain kayak gitu ya. Jadi teman-teman di sini semuanya, kalian yang saat ini masih ada di Singapura, pokoknya harus tetap semangat ya, bahwasanya nggak ada yang instan. Kesuksesan itu butuh proses, kesuksesan itu butuh perjuangan, sudah pasti butuh waktu yang sangat panjang. Oke, so di sini proses adaptasi juga nggak mudah ya, dalam kalian mengenal keluarga majikan, juga tentang pekerjaannya teman-teman. Karena di sini sudah pasti pekerjaannya jauh berbeda dengan yang ada di Indonesia kan. Kalian di situ harus benar-benar telaten, sabar dalam belajar tentang pekerjaan, juga tentang sifat dari sang majikan. Oke, so di sini saya sudah sampai di MRT Raffles Place teman-teman ya. Saya keluar ini, kalian bisa cek sendiri videonya ya, sambil mendengarkan
sharing dari saya, oke. So di sini kalian harus menuju arah yang seperti yang ada di dalam video ini ya. Tapi maaf banget videonya kadang gelap, kadang terang. Ya karena di sini kan saya ngevlognya sambil jalan ya teman-teman. Tapi nggak apa-apa, yang penting nanti last minute saya akan bawa kalian semua ke ATM Bank BNI yang ada di Singapura, oke. So di sini juga banyak mbak-mbak Indonesia, kalian bisa tanya mungkin yang tersesat setelah sampai kalian datang di MRT Raffles Place ya, kalian tersesat tuh ini harus jalan kemana, padahal kan ke kanan ada, ke kiri juga ada. Kalian jalan aja yang di dekatnya 7-Eleven ini teman-teman. Di sini kan ada eskalator ya. Kalian naik aja ke atas ya, itu di sampingnya eskalator ini, pas di sampingnya eskalator ini kan ada 7-Eleven ya. Kalian naik aja ke atas, oke. So ikutin terus perjalanan saya akan bawa kalian langsung ke lokasinya ya. Di sini di depan saya ini pas ini juga mbak-mbak Indonesia, tapi bukan menuju ke ATM BNI. Mbak-mbaknya nggak tahu mau kemana, mungkin mau ke Marina kayak gitu ya. Karena di sini banyak sekali mbak-mbak yang liburan itu tujuannya masing-masing teman-teman. Ada yang kepingin jalan-jalan ke sana, ketemu dengan teman dan lain sebagainya. Oke, so di sini kalian lihat ini ada petunjuk, ada huruf-huruf di sini ya. Jadi di sini saya akan keluar lewat huruf mungkin A teman-teman ya. Kalian lihat dulu di sini pelan-pelan ya. Saya akan bawa kalian, nah di paling pojok itu kuning. Nah itu kan ada huruf A ya teman-teman, kita naik ke atas, oke. So naik eskalator aja, nggak usah naik tangga yang itu, nanti kalian capek, oke. Karena perjalanan juga jauh. Kalau misalkan kalian yang tinggalnya di daerah Bedok mah is oke ya, tapi kalau yang tinggalnya di daerah Jurong ataupun di daerah yang jauh-jauh kayak gitu ya sudah capek duluan ya kayak gitu. Dan di sini benar-benar sepi teman-teman. Saya jalannya sendirian, di depan nggak ada orang, terus di belakang saya juga nggak ada orang. Pas ini juga ada renovasi teman-teman. Di samping ini gedungnya sedang direnovasi, oke. So di sini saya akan bawa kalian keluar dari MRT tadi ya. Kalian ikutin aja video ini, pasti nanti kalian akan menemukan lokasinya ya. Nggak jauh kok dari tempat MRT tadi, nggak jauh ya. Ada tulisannya seperti ini, kalian ikutin aja ya. Karena di sini banyak sekali dari teman-teman kita yang kemarin tuh pada langsung menuju ke lokasi yang lama, tapi di sana sudah nggak ada ATM-nya. Jadi di sini saya membuatkan video terbaru buat teman-teman yang masih mencari lokasi ATM Bank BNI terbaru. Maaf ya, ngomongnya belepotan teman-teman ya. Jadi di sini sambil saya itu kerja juga ngejar waktu ya teman-teman, maaf banget ya, namanya Mbak TKW ya seperti ini teman-teman, kerja kalau misalkan ada waktu luang disambi ini itu kayak gitu lah. Ini dia BNI Tower, oke. So di sini sedang ada nggak ada listrik teman-teman, maksud saya itu sedang mati listrik kayak gitu kan. Jadi di sini nggak bisa masuk, ini namanya welcome to Kim Plaza, oke. So kalau ada tulisan seperti ini, sampingnya ini tadi kan ada BNI Tower ya, itu kalian naik aja eskalator langsung naik ke atas. Nah itu tadi teman-teman lokasi ATM Bank BNI yang terbaru ya. Jadi di sini buat teman-teman semuanya yang masih ada di Singapura, kalian harus tetap semangat dalam menabung teman-teman ya. Nggak ada ruginya, nggak ada salahnya buat kalian semua buka rekening Bank BNI. Karena apa? Yang pertama aman, oke. Yang kedua kalian punya semangat dalam bekerja. Karena apa? Kalau misalkan kalian punya yang namanya bank pribadi, jadi di sini kalian pasti berangan-angan, oh ya nanti bulan depan aku mau nabung sekian di ATM ku sendiri, di bank aku sendiri. Jadi kalian punya yang namanya semangat dalam bekerja. Tapi di sini kalau misalkan kalian nggak punya bank pribadi, setiap gajian dikirim semua ke Indonesia, setiap gajian dikirim semua ke Indonesia, dan kalian nggak punya tabungan sendiri teman-teman, nanti kalian bakalan rugi dan pasti kalian bakalan nyesel. Kenapa waktu itu saya nonton videonya Mbak Asih tapi kok bener-bener hati ini nggak terketuk kayak gitu. Dan kalian pasti akan merasakan setelah pulang ke Indonesia. Setelah pulang ke Indonesia, uang yang ada di Indonesia ternyata habis.
Karena apa teman-teman? Yaitu tadi, uang itu kita mencarinya dengan susah payah, tapi kalau kita membuangnya itu nggak pakai jam-jaman, langsung ludes, gampang ya. Ingatlah bahwasanya kita cari uang di Singapura ini istilahnya lah ya, ibaratnya bisa dibilang keras-kerasan, mati-matian. Karena apa? Kita di sini ibaratnya setiap hari kita bekerja dari pagi sampai malam, kadang dimaki-maki sama majikan, kadang kita dikatain yang benar-benar menusuk hati kita sampai sakit hati. Terus kadang di saat kita lapar masih kita tahan. Karena apa? Pekerjaan belum beres. Ada juga yang mungkin kerjanya serabutan sampai dibela-belain bertahan bertahun-tahun kerja di Singapura, tapi kalau nggak punya rekening pribadi, jangan sampai ya teman-teman, kalian harus buka rekening pribadi. Itu sangat penting, itu benar-benar aman. Saya yakin aman daripada kalian yang kerja di Singapura terus kalian uangnya dititipkan ke misalkan orang tua, ke suami. Ya mungkin kalau itu orangnya bisa dipercaya. Tapi kalau nggak bisa dipercaya ya, terus di saat kalian pulang ke Indonesia semuanya sudah habis, gimana perasaan kalian? Nah, nggak ada salahnya buat teman-teman yang mungkin saat ini sudah sampai di Singapura buka rekening Bank BNI. Syaratnya apa Mbak? Cuman bawa paspor, work permit dan juga uang ya. Dibuka setiap hari Minggu saja dari jam 10 pagi sampai jam 4 sore yang ada di City Plaza di lantai 1 ya. Jadi syaratnya gampang, mudah, nggak ribet. Oke, tapi tentang e-banking itu nggak bisa bikin di sini teman-teman ya. Nanti bikinnya di Indonesia. Di sini cuman buka rekening. Dan kalau sudah buka rekening itu gunanya untuk apa sih Mbak? Ya, gunanya kita bisa menabung, dan gunanya buka rekening Bank BNI itu kita bisa transfer dari BNI yang ada di Singapura ini ke Indonesia lewat ATM. Itu ongkos kirimnya lebih irit. Berapa? Rp6.000, Rp7.000, kayak gitu aja teman-teman. Daripada kalian tiap bulan kirim ke Indonesia, itu ongkos kirimnya yang ada di City Plaza kan ada yang $5, ada juga yang $4. Ini lebih irit lagi ya. Di ATM BNI transfer uang dari Singapura ke Indonesia itu cuman dipotong Rp6.000, nggak sampai $1 teman-teman. Kalau dikruskan tuh nggak sampai $1, paling cuman sekitar 60 sen kayak gitulah ya. Jadi di sini buat teman-teman semuanya, ayo semangat menabung ya. Pokoknya di sini saya selalu ngasih support, ngasih dukungan buat kalian semuanya. Tetap jaga kesehatan, itu penting ya. Terus kalian juga harus yang namanya mencintai diri kalian sendiri. Kalau misalkan kalian jatuh sakit, yang rugi siapa? Diri kalian sendiri ya. Kita di sini kerja, kalau misalkan kita sakit nggak ada yang peduli sama kita ya. Kita sendiri yang merasakannya. Jangan sampai kalian semuanya pokoknya jatuh sakit ya. Tetap jaga kesehatan dan ingatlah dengan tujuan awal bahwa keluarga kalian yang ada di Indonesia sudah pasti mengharapkan kepulangan kalian itu dengan membawa hasil yang memuaskan. Oke teman-teman, semoga saja video ini bermanfaat ya. Jadi di sini buat kalian semua yang ingin bertanya, silahkan tinggalkan komen kalian di bawah. Insya Allah nanti akan saya jelaskan lewat video. Dan saya akhiri sampai di sini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on my next video. Bye bye.